Ruang Zoom evaluasi telah dibuka. Kepada para peserta yang sudah berada di dalam, harap menyiapkan diri untuk menyimak materi. Mohon perhatian Anda. Ruang Zoom evaluasi telah dibuka. Kepada para peserta yang sudah berada di dalam, harap menyiapkan diri untuk menyimak sebuah materi. Secara umum, berpikir kreatif senantiasa dihubungkan dengan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan sebuah masalah. Hal ini dipahami sebab berpikir kreatif juga memiliki hasil akhir berupa argumen kuat atas sebuah informasi yang bersifat multiperspektif. Membahas tentang konsep kreatif, para ahli sepakat bahwa sesuatu dikatakan sebagai hasil dari sebuah pemikiran, proses maupun produk kreativitas jika memiliki dua elemen mendasar. Kedua elemen mendasar tersebut dikemukakan oleh beberapa para ahli, yakni kebaruan atau novelty atau baru, dan kemanfaatan atau value atau bernilai. Berdasarkan elemen dasar ini, sesuatu dikatakan kreatif jika memiliki perbedaan dengan sesuatu yang pernah ada. Sesuatu dikatakan bernilai atau bermanfaat jika hal tersebut memiliki fungsi bagi hidup dan kehidupan manusia. Berdasarkan konsepsi ini, kebaruan dan kebermanfaatan menjadi dasar indikator kreatif. Dalam konteks pendidikan, jika seorang siswa mengemukakan pendapat berbeda dengan pendapat yang biasa dikemukakannya, dan walaupun pendapat tersebut pernah dikemukakan oleh orang lain, dapat dikatakan bahwa ia adalah siswa yang kreatif. Berpikir kreatif dapat dikatakan sebagai keterampilan berpikir yang menghasilkan sesuatu yang baru yang bersifat inovatif. Dalam pandangan Westberg tahun 2006, keterampilan berpikir kreatif ini terentang dari hal yang sangat sederhana, misalnya kemampuan memecahkan teka-teki atau puzzle, hingga menghasilkan ide dan gagasan yang radikal untuk mengubah dunia. Menurut Halpern, tahun 2006 mendefinisikan berpikir kreatif sebagai berpikir yang mengarah ke hasil yang baru dan tepat. Hal ini terkait dengan eksplorasi dan generasi ide. Dengan demikian, berpikir kreatif merupakan berpikir tanpa hambatan, unik atau aneh, imajinatif, berjiwa bebas, tak terduga, dan revolusioner. Penilaian keterampilan berpikir kreatif dipandang sebagai sebuah penilaian yang sangat penting. Penilaian berpikir kreatif lebih ditunjukkan untuk mengetahui apakah pembelajaran telah dilakukan untuk mengembangkan kreativitas siswa, apakah selama proses pembelajaran siswa dibina keterampilan berpikir kreatifnya, dan upaya apa yang harus siswa lakukan untuk mengembangkan dirinya dalam hal berpikir, bekerja, dan berinovasi secara kreatif. Dibahas secara mendalam bahwa penilaian berpikir kreatif ditunjukkan untuk mengembangkan keterampilan metakognisi siswa sehingga siswa menyadari bahwa keberhasilan banyak dipengaruhi oleh strategi kreativitas yang dilakukannya selama proses pembelajaran. Berdasarkan kondisi ini, tentu saja mengukur sebuah kreativitas siswa dianggap sangat sulit, sebab mengukur sesuatu akan sangat sulit jika belum diketahui apa yang hendak diukurnya. Dalam kaitannya dengan pendidikan abad ke-21 telah dinyatakan secara jelas tentang definisi operasional keterampilan berpikir kreatif. Definisi operasional tersebut secara singkat dapat dinyatakan kembali sebagai berikut. Yang pertama yaitu berpikir kreatif. Berpikir kreatif memiliki banyak definisi. Salah satunya yang pertama mengetahui teknik pengkreasian ide secara luas, misalnya curah pendapat. Yang kedua membuat ide baru dan berharga. Yang ketiga mampu menjelaskan, memperbaiki, menganalisis, dan mengevaluasi ide-ide sendiri dalam rangka meningkatkan dan memaksimalkan upaya yang kreatif.
Definisi operasional yang kedua yaitu bekerja secara kreatif dengan orang lain. Bekerja secara kreatif dengan orang lain itu merupakan mengembangkan, melaksanakan, serta mengkomunikasikan ide-ide baru untuk orang lain secara kreatif. Ada pula definisi lain bekerja secara kreatif dengan orang lain yaitu bersikap terbuka dan responsif terhadap perspektif baru dan beragam, mengambungkan masukan kelompok dan umpan balik ke dalam pekerjaan, serta mendemonstrasikan orisinalitas dan dalam bekerja harus memahami batasan dunia nyata untuk mengadaptasikan ide baru. Definisi operasional yang terakhir yaitu melaksanakan inovasi. Menurut Binley, tahun 2012, melaksanakan inovasi merupakan bertindak atas dasar ide-ide kreatif untuk membuat kontribusi yang berarti pada wilayah tempat inovasi tersebut berlangsung. Ciri-ciri kreativitas. Ciri-ciri kreatif dibedakan menjadi dua, yaitu ciri kognitif dan ciri non-kognitif. Ciri kognitif kreativitas yang pertama, keterampilan berpikir dengan lancar. Keterampilan berpikir ini bertujuan untuk mencetuskan gagasan, penyelesaian masalah, atau mencari berbagai cara untuk melakukan banyak hal. Yang kedua, keterampilan berpikir luas. Keterampilan ini merupakan kemampuan yang dapat melihat suatu masalah dari berbagai macam sudut pandang, serta mencari alternatif yang berbeda-beda dan mampu mengubah cara pemikiran. Yang ketiga, keterampilan berpikir orisinal, yaitu mampu melahirkan pemikiran yang baru dan unik, memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri, serta mampu melihat kombinasi dari bagian unsur-unsur. Yang keempat, keterampilan memerinci, yaitu mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk dan menambahkan atau memerinci secara detail dari suatu objek gagasan atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. Yang kelima, yaitu menentukan patokan penilaian sendiri dan penentuan apakah suatu pernyataan benar atau rencana sehat, suatu tindakan bijaksana. Mampu mengambil keputusan terhadap situasi yang terbuka, serta tidak hanya mencetuskan suatu gagasan, tetapi juga melaksanakannya. Ciri non-kognitif kreativitas. Yang pertama, rasa ingin tahu. Sebuah dorongan untuk mengetahui lebih banyak, mengajukan lebih banyak pertanyaan, selalu memperhatikan orang lain, objek dan situasi serta peka dalam pengamatan dan ingin mengetahui atau meneliti. Yang kedua, berani mengambil resiko, yaitu memiliki keberanian untuk menjawab meskipun belum tentu benar, serta tidak takut untuk gagal ataupun mendapatkan kritik. Yang ketiga, imajinatif, meliputi kemampuan untuk memeragakan atau membayangkan hal-hal yang belum pernah terjadi dan menggunakan khayalan untuk mengetahui perbedaan antara khayalan dan kenyataan. Yang keempat, merasa tertantang oleh kemajemukan, meliputi memiliki dorongan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang sulit, tertantang oleh situasi yang rumit, serta lebih tertarik pada tugas-tugas yang sulit. Dan yang terakhir adalah sikap menghargai. Sikap ini meliputi tindakan dan menghargai bimbingan dan pengarahan dalam hidup, serta menghargai kemampuan dan bakat-bakat diri yang sedang berkembang. Menurut Munandar, pada tahun 1997 menguraikan indikator berpikir kreatif secara rinci sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelancaran atau fluency. Kelancaran merupakan suatu kesigapan atau kemampuan untuk menghasilkan banyak gagasan secara cepat dalam kelancaran berpikir. Nah, dalam kelancaran ini yang ditekankan yaitu kuantitas, bukan kualitas. Contoh dari kelancaran ini yaitu mencetuskan banyak ide, mencetuskan banyak jawaban, banyak penyelesaian masalah, serta banyak pertanyaan dengan lancar. Yang kedua yaitu memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal dan memikirkan lebih dari satu jawaban. Indikator berpikir kreatif yang kedua yaitu kelenturan atau flexibility. Kelenturan merupakan suatu kemampuan untuk menggunakan bermacam-macam cara dalam mengatasi masalah serta mampu menggunakan bermacam-macam cara dalam berpikir. Contohnya ini yaitu menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi, lalu melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, serta mencari banyak alternatif atau arah yang berbeda-beda juga. Indikator yang ketiga yaitu keaslian atau originality. Originality merupakan suatu kemampuan untuk mencetuskan gagasan yang unik atau asli. Contohnya itu mampu melahirkan ungkapan yang baru serta unik.
lalu memikirkan cara yang tidak lazim, serta mampu membuat kombinasi-kombinasi yang tidak lazim dari bagian-bagiannya. Indikator yang terakhir yaitu elaborasi. Elaborasi merupakan suatu kemampuan untuk melakukan hal yang detail. Contohnya, mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk, serta menambah atau merinci detail-detail dari suatu objek gagasan sehingga menjadi lebih baik lagi. Cara memberdayakan berpikir kreatif pada siswa sekolah dasar. Tujuan pembelajaran kreatif di sekolah dasar adalah mewujudkan anak-anak yang kreatif, yaitu anak-anak yang cerdas dan berkarakter. Di sini menunjukkan bahwa pondasi utama anak-anak belajar untuk kreatif. Kreatif inilah yang nantinya akan membawa implikasi cerdas dan berkarakter. Adanya kreativitas siswa juga dapat didukung oleh peran orang tua, juga sarana prasarana yang ada. Membuat hasil tugas siswa akan lebih berbeda dan menunjukkan nilai karakter kreatifnya. Adapun cara memberdayakan keterampilan berpikir kreatif pada siswa SD yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dengan mengajak siswa untuk bermain permainan yang mengasah motorik atau bisa mengembangkan keterampilan berpikir kreatif. Yang kedua, mengajak siswa untuk berdiskusi secara kelompok. Tujuan dari diskusi ini agar siswa lebih menguasai dan mendalami materi pelajaran. Diskusi antar kelompok bisa digunakan untuk melatih siswa belajar berbicara di depan audiens dan juga melatih siswa dalam berpikir kreatif dalam diskusi. Dan yang terakhir adalah meminta siswa untuk menyelesaikan sebuah permasalahan sehingga siswa mampu mengembangkan keterampilan berpikir kreatif.